Ya, saya sih berharap kawan-kawan Tritung itu RCS-nya ditingkatkan. Biar kalau terjun dalam lintas agama tidak memalukan. Ya. Ketiganya adalah satu. Trace itu bukan Tritung. Yaitu tiga, Trace tiga. Ketiganya adalah satu. Ketiganya adalah satu. Pak Ben, dia ini kan pengennya kan katanya Pak TRITUNGGAL, Tritunggal gitu, Tritung. Nah, sekarang saya tanya juga itu ke Malikil, di mana dalam Alkitab ada JO, Jesus only, not only Jesus. Nah ini dia satu-satunya penguasa. Kan only curious. Lah kan sama aja, Dek. Sama aja. Kok nggak bisa? Bisa gitu. Apple to apple. Bukan apple to apple. Siapa yang only di sini? Siapa only master? Siapa only God? Itu kan eksegesis. Lah kan dia bukan eksegesis saya ini. Apple to apple, bro. Tekstualnya. Iya, it's not apple to apple gitu loh. Kalau kau minta tadi secara tekstual, aku minta Jesus only. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu di Bible Bapa. Mana ayatnya? 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ini buat tritung-tritung ayat yang saya baca ini di kitab Yerusalem 3 ayat 1. Itu. Pernah baca kan kitab Yerusalem 3? 1 Korintus 8 ayat 6. Oh bukan kitab Yerusalem 3, kitab Yerusalem 1 ayat 3. Kebalik. Pernah dengar nggak kitab Yerusalem? Malikil, dari situ aja kamu tidak bisa tunjukkan dalil secara tekstual. Jesus only, J-O, not only Jesus, okay? Understand? Nah, Jesus di situ, Ini tadi kan kamu minta kan tekstual nih. RCS-nya ditingkatkan, bro. Aduh, mana coba? Itu kan only God. Nggak kebalik RCS-nya ditingkatkan tuh. Kalau kita sama-sama apple to apple, ya bro ya. Kau minta aku tekstual, aku juga minta tekstual, gitu loh. Sekarang mana tekstualnya just only? Nah. Oke, sekarang pertanyaannya di sini ya. Kalau you berkata di sini kan only master. Bentar ya, only sebentar. Only master. Only master, satu-satunya penguasa. Only God, only curious. Siapa? Nah, only curious kan? Itu di ayat berapa? Ayat berapa sih? Iya, siapa? Aduh, bentar dulu. Ayat berapa, Malikil? Siapa satu-satunya penguasa? Siapa satu-satunya Allah? Siapa satunya Tuhan menurut ayat ini? Kalau satu-satunya Tuhan benar, Yesus satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain. Satu-satunya Allah, Bapa. Iya. Nah, ini apa? Itu ayat apa, Herbi? Ayat Yerusalem, ini kitab Yerusalem 1 ayat 3. Waduh. Di kanon ada. Oh, kanon lah. Ini kitab Yerusalem 1 ayat 3. Bro, di kanon di Bible. Teman-teman, Malikil minta tekstual loh. Ya, Malikil minta tekstual tentang Tritunggal. Saya minta tekstual tentang Jesus only. Apalagi itu? Nah, itu di kanon enggak. Iya, ini kitab Yerusalem 1 ayat 3. Di Pananggung itu ayat apa? Di Pananggung. Yerusalem 1 ayat 3. Di Bible ada enggak? Lah ada. Ya Tritung kagak tahu kita bilang. Kalau di Alkitab tidak ada, sudah bro. Iya ada. Memang Tritung tidak tahu. Kalau dikelain enggak. Mengorek-korek sampah yang sampah dikorek-korek gitu loh. Loh masa Alkitab dikatakan sampah gimana sih ini Tritung ini? Astaga. Kemana lu bawa Malikil? Yerusalem 1 ayat 3. Yerusalem tuh ayat apa? Pasti. Iya. Ya Yerusalem 1 nama kitabnya ayat 3. Ada nggak di Alkitab? Ada nggak di dalam Alkitab? Makanya bikin Alkitab sendiri, bro. Di Pananggung. Kita begitu dibawain. Jadi ini kalau kalian nggak kenal kitab ini, namanya kitab Tritung. Jadi kenal, jadi pakai. Iya. Ini kitab Tritung 1 ayat 3 ini namanya kitabnya. Enak aja lu. Sorry di kanon. Di Pananggung, sorry di kanon. Ini kitab Pak Ben Hur. Kitab Tritung 1 ayat 3 ini. Baca coba ya. Tadi kan Pak Ben Hur sudah kasih tahu nih. Ya, ada. Walaupun
tidak ada kata Tritunggal. Oke, saya juga sudah tunjukkan. Ya udah, karena Tritunggal itu ajaran Benalu. Sekarang buktikan Tritunggal itu saja ajaran yang disalib Benalu itu siapa? yang diajarkan oleh dukun-dukun bapak gereja. Begitu. Jadi enggak. Iya bro, Sekarang buktikan aja yang disalib siapa. Mau nggak? Parah. Kan kemarin kan Parah. Bro Herdi nggak bisa menunjukkan bahwa firman itu ada gelar. Nah sekarang kita buktikan siapa yang disalib, berani nggak berdasarkan Alkitab. Kamu pernah baca nggak Daud berfirman? Oh, ayo mari kita buktikan. Dek, kamu pernah baca Daud berfirman? Tenang aja, nggak usah kejar. Begini, saya tanya ini Tritung ini, pernah baca nggak Daud berfirman? Dulu bahwa Bapak yang disalib, saya akan buktikan bahwa firman Allah yang disalib. Firman Allah yang pernah disalib. nggak kamu baca roh najis masuk ke dalam Saul? Roh najis, iya, masuk juga ke Tritung itu. Iya. Jadi jangan bilang Allah itu roh. Jangan cuma. Oh, jadi Allah menurut kamu plasma atau apa? Jadi menurut kamu firman itu hanya sekedar kata? Aduh. Buktikan aja Herdi, berani nggak buktikan ayat-ayat di dalam Alkitab? Sebentar, teman-teman, sebentar. Gini deh, ya, gini dulu Herdi. Sebentar dulu. Buktikan bahwa Bapak disalib ayat-ayat di Alkitab di mana? Nanti dulu, jangan, sebentar. Aku akan buktikan bahwa firman Allah yang disalib. Bisa nggak buktikan? Kemarin kan nggak bisa buktikan bahwa firman adalah gelar. Sekarang buktikan yang disalib siapa? Ayo, kita buktikan. Saya buktikan ya firman. Silakan kamu dulu. Aku tunggu diam. Ntar ya. Nanti kalian catat ya ayatnya. Aduh, gimana ini? Ntar ya. Yeremia 44. Ayatnya ke 28. Sebentar dulu, nanti aku catat dulu. Iya, catat. Supaya saya nggak capek. Ambil bolpen sama kertas dulu. Yeremia bukan Yeremia, Tritunggal 44 ayat 28. Terserah kau lah. 28. 24-28. Ya. Malikil, kamu terlalu banyak baca kitab-kitab sebelah jadi kau. Sudah, Hanya beberapa orang yang terluput dari pedang. Jumlahnya kecil yang akan kembali dari tanah Mesir ke tanah Yehuda. Maka seluruh sisa Yehuda yang telah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana akan mengetahui Dafar siapa? Firman siapa yang terwujud? Firman siapa yang terwujud? Enggak, itu sebentar dulu deh. Yeremia berapa, bro? Ditanya lain, bacanya lain. Ini Yesemia ini. Berapa? 44. Aduh, 44 ayat. Kalau Pak Guru sedang mengajar, mata di papan tulis deh, supaya nggak capek. Soalnya Pak Gurunya nggak qualified gitu loh, jadi meragukan, bro. Iya, sorry aja sih. Jadi sini dikatakan, firman siapa yang terwujud? Firmanku atau firman mereka? Pak John, Pak penginjil Tito, aku di layar gede dong. Iya, harusnya saya dong di layar gede. Saya yang share data kok di layar kecil. Ya, takut menerima kenyataan. Silakan, Mirror. Ya, silakan, Mas. Ya, harusnya kan saya di layar gede, bro. Yang buka. Ya udah, ya, aku mau counter kamu sekalian, mau counter. Oh ya udah, silakan. Jadi firman di sini hanya sebatas kata-kata. Oke, sebentar ya. Sedikit lagi 1 menit atau setengah menit. Jadi firman itu Daud juga berfirman. Raja Persia juga berfirman, sama dengan Tuhan juga berfirman. Jadi hanya sebatas kata-kata. Jadi firman siapa? Firman siapa yang terwujud? Firman Tuhanku atau firman mereka? Nih. Udah ya. Jadi firman itu sebentar dulu deh. Firman itu hanyalah sebatas yang mana dulu? Firman itu hanyalah sebatas pertanyaannya kan pembuktian bahwa Bapak salib. Kemarin kan kamu nggak bisa buktikan bahwa firman itu ada gelar. Nah, itu ditutup. Tadi kamu tanya apa sih?
Nah, aku kan nanya, buktikan siapa yang disalib, Bapak atau firman Allah yang disalib. Tidak akan bisa, bro. Akan bisa dilakukan. Saya buktikan ya. Tenang aja. Soalnya Yeremia 24:28 tidak membuktikan bahwa Bapak yang disalib. Oke. Tadi kamu minta firman itu buktikan kalau gelar. Saya buktikan dulu Yeremia. Oh, ayo. Sekarang kamu jangan bahas ini, saya dibuka. Oke. Kita jawab ya. Ke-10 sebentar. Saya dulu dong. Ke-10 firman itu adalah dafar. Ya. Ke-10 firman baca di Keluaran 34 ayat 28. Itu adalah dafar. Ya. Strongnya 16997. Ya, jadi firman bukan cuma sekedar perkataan, karena firman juga menebus. Lihat ya, menebus. Firman menyelamatkan. Ya. Firman menebus. Jadi ke-10 firman itu adalah dafar. Baca di Hosea 7:13. Ya, aku ini mau menebus. Ya, dafar. Ya, firman menyelamatkan. Kita bisa lihat kita lihat di sini, firman menebus, firman menyelamatkan. Bentar. Lanjut dulu. Buku Hosea berapa? Firman menebus? Hah? Wih. Sebentar Malikil. Kamu sebut Hosea berapa firman menebus? Bentar. Hah? Hosea 3 ayat berapa? Nanti saya kasih lihat ke situ ya. Iya, Hosea berapa tadi? Sebentar, jangan selesai, saya belum selesai. Firman itu adalah perkataan Allah. Bukan, tadi tunggu dulu, Keluaran 33 ayat 11. Kemudian dikatakan di 10 perintah Allah itu adalah firman, dafar. Kemudian dikatakan firman menciptakan, ya. Bisa dibaca di Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan telah dijadikan. Ya, dafar, Yahweh bukan bidat. Tadi firman menebus itu di Hosea berapa? Sebentar. Ya, firman cipta. Firman penyataan diri Allah. Di Mazmur 147 ayat 15. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi dengan segera firman-Nya berlari. Firman di 1 Samuel 3 ayat 21. Yahweh selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Ya, tadi firman penembus di Hosea. Ya, nanti ke situ sebentar. Iya. Firman-Nya adalah hukum-hukumnya, ketetapannya. Di Mazmur 147 ayat 18-20. Firman itu kekal untuk selama-lamanya. Firman-Mu tetap teguh di surga. Mazmur 119 ayat 89. Ya. Kemudian firman menyelamatkan. Mazmur 119 ayat 81. Ya, habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu. Aku berharap kepada firman-Mu. Ya. Kita mau perang ayat mau apa ini, bro? Kan kamu bilang firman cuma kata-kata. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya. Tadi Hosea berapa firman penebus? Nanti sampai ke situ. Jangan sampai ke situ. Ada ayatnya atau karangan kamu? Ini ada. Sebentar. Hosea berapa Mazmur 107. Mazmur 107 ayat 19 sampai 20. Tadi Hosea berapa firman sebentar, di selamanya mereka disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Aduh, parah ini. Ada sih Tritung yang paham, coba dong maju yang paham dah. Enggak gini, bro. Sekarang kamu buktikan dulu. Kita nanti baca, kita buka daripada Ibrani-nya nanti. John. Enggak kan kamu kan bilang. Gini, kalian ini kan berenam. Saya 4428 buktikan bahwa itu dabar bukan tulisannya. Kalian berenam, yang lebih paham dari kalian berenam siapa itu yang maju aja? Itu udah sama aku aja. Parah. Kenapa? Sama aku aja nggak apa-apa. Kan buktikan. Masalahnya buka kan dulu gini. dong. Dia ini ngomong nggak ada isinya juga, jadi kita tangkapi juga nggak ada isinya. Oke, buktikan, silakan.
Oh, nggak ada isinya yang kau sampaikan. Iya, apa silakan. Iya, mana apa coba? yang nggak ada isinya? Coba tadi apa yang saya paparkan lalu tidak ada isi, coba. Nih, Bro Malikil. Aduh, John, buka bentar dulu lah. John kan cuma asal bunyi. John. Enggak, ini urusannya kan sama aku. John, bentar dulu. Kasih Erben. Kalau Erben punya kapasitas, kasih Erben dulu. Udah parah ini. Kita diskusi. Jangan terlalu tinggi. Erben kan gurunya aku. Jadi sama aku aja dulu. Sama kalau muridnya kalah, baru sama gurunya. Silakan. Nah, di mana tadi ya, si siapa? Si Ben Hur itu ngarang ayat Alkitab itu firman penebus itu Hosea berapa itu? Hosea Enggak gini. Atau di kitab Yesemi. Aku bisa buktikan. Aku bisa buktikan. Nah, kamu buktikan dulu. Ya di mana? Oke. Mau buka Hosea 3:17 bilang ke Erben. Enggak, aku beda Hosea bilang ke siapa? Ben Hur. Hosea itu sampai 5 ya. Sekarang aku di Komal besar. Pak, memang kalian ini jago ngarang. Gantiannya kamu buktikan. Nanti kamu buktikan gantiannya. Oke. Tapi kalau saya mau share data, tolong dong ditaruh di layar besar. Kenapa kalian ketakutan sih? Iya, Wan. Biar adil, Wan. Begitu. Ya silakan. Sekarang kamu buka di Yesaya. Ya kamu buka. Ayat. Kamu di layar tancap kok saya. Oke, entar. Halo, Belanda masih jauh. Ben Hur kabur ya, mau tambahkan ayat Hosea 3 ayat 17 ya? Enggak, itu mental. Yesaya 14 ayat 6. Kalem aja, santai. Aduh, ya itu kalau mau PowerPoint, ketika PowerPoint-nya error orangnya juga. Apa? Yesemia berapa? Yesemia 40 atau Yesemia berapa? Ini udah nih. Oke, sok dibaca, Bro. Iya. Silakan, Bro, dibaca, Bro. Ya baca aja. Beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus Israel. Oke? Tuhan berarti YHWH, semesta alam. Ya kan? Akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Oke? Jadi yang penebus ini siapa? YHWH semesta alam, penebus Israel. Oke? Satu. Terus? Ya. Ini 44 ayat 6. Dicatat, Bro. Yesaya 44 ayat 6. Saya buka lagi di Yesaya 50. Nah, tenang, sabar. Orang sabar dikasih Tuhan. Iya, saya sabar. Buka lagi Yesaya 54 ayat 5. Waduh, parah itu. Itu telak itu menghantam kamu gak sadar ya? Oh enggak, aku bisa buktikan. Oh. Lalu poin kamu apa sebenarnya? Aku jawab. Dari ayat yang kamu kutip ayat ini kan. Enggak, kamu kan mengandalkan ayat ini. Maka aku jawab pakai ayat ini juga. Iya. Okay? Lalu kamu dengan mengutip ayat itu poinnya apa? Dengerin dulu. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Oke? Jadi yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus Allah Israel atau YHWH semesta alam. Oke? Terus? Nah, sekarang kita lari, kita buktikan nih. Siapakah penebus itu, YHWH itu? Kita buka di kitab Mazmur 107 ayat 1, 2 dan 1, 2, 20. Enak kalau tinggal menjelaskan tuh. Jelas. 107 ayat 1. Ya. Oke. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah katakan orang-orang yang tebus Tuhan, yang ditebus Tuhan, biarlah itu orang-orang yang ditebus Tuhan. Oke, YHWH. Terus? Bentar, aku bacain dulu, tenang aja.
Aduh, kelamaan bro, Tebus Tuhan keburu ketiduran dari saya. Jangan alasan bro. Dari kuasanya yang dengerin dulu. Iya. Dari ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri dari timur. Oke? Sekarang kita lari ke 20. Nah, ini ayat pemungkasnya. Terus? Ya, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Kalau kamu baca liang kubur di sini itu merujuk kepada Hades atau kematian. Terus? Ya, yang akan dibuang. Kita lihat dari Ibraninya. Firman-Nya itu siapa? Sama nggak dengan firman yang kamu ditunjukkan tadi di Yesaya 44:28 itu? Terus? Oke? Nah, kita terus? lihat nih original teksnya sebentar. Tuh, keburu ketiduran saya ini. Coba yang paham Tritung siapa sih? Dengar dulu Maju aja, yang paham aja dah. Biar jangan cepat gelisah, bro. bro. Kebenaran tuh akan muncul nih sebentar lagi nih. Oh, ya udah. Ya, oke. Keburu ketiduran Dibaca, saya, bro. Udah, Herdi, kamu dengerin dulu Herdi, lu bawel banget cewek lu. Iya. He sent his word. Pakai kata apa, bro, di situ? Dabar. Dabar dalam bahasa Ibrani apa? Firman. Mimbra, hologos. Oke? Jadi di sini jelas, ya, dalam bahasa Indonesia yang dijelaskan bahwa yang menyelamatkan itu di Mazmur 120 adalah firman Allah. Sekarang Anda buktikan bahwa itu Bapak. Saya sudah membuktikan. Gak bisa ya? Parah ini orang ini. Loh, lihat nih. He sent his word and healthy them and delivered from dire destruction, dari kerusakan mereka, kehancuran mereka. Nah, sekarang saya sudah buktikan. Kamu buktikan mana? Atau mau di Wahyu 19 ayat 13. Bisa juga sama. Siapa firman itu? Nah, sekarang buktikan bahwa Bapa yang menyelamatkan disalib. Di mana? Sudah? 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 Sudah belum? Sudah, kalau aku nggak bicara ya berarti sudah. Ya udah, sekarang pindahin buktikan. saya ke layar besar dong. Oke. Pindahin saya ke layar besar. Mumpung saya dikasih bertausiah gratis di sini. Coba pindahin, bro. Waduh. Halo. Pak Wan, host. Kasih dulu. Wah. Ini. Kawan, coba pindahin saya ke layar besar dong. Maksudku sih Herdi tetap yang kecil aja ya, tapi ya sahabat dua ya nggak apa-apa bro. Nggak kasih lah. Ya udah. Nggak apa-apa bro. Nggak apa-apa bro. Udahlah. Saya kasih saya kasih Udah ya, saya izin turun aja ya. Nggak apa-apa bro Wawan. Nggak apa-apa, jangan supaya bisa. Nah, begitu dong. Jangan baperan lu lu sama gua aja baperan lu Bukan, karena saya itu ya, Tritung itu ketika melihat Malikil Amalak langsung pipis celana. Nggak kebalikan bro. Ingat nih, di ruang Tritung nggak pernah main kikikan ya, nggak kayak di ruang Oneness ya. Nggak ada orang yang berdoktrin Oneness. Iya. Yesus adalah Bapa, di ruang Yesus adalah Bapa gitu loh. Nggak ada kikikan. Kalau di ruang. Jadi sebentar dulu lah. Ini kan waktu saya atau waktu John Timothy ini? Iya, kalem. Buktikan ya. Iya, oke. Jadi ayat 20 dia berkata, firman itu penebus. Ya, saya sih berharap kawan-kawan Tritung itu RCS-nya ditingkatkan. Biar kalau terjun dalam lintas agama tidak memalukan. Ya, disampaikan
firmannya sebentar dulu lah. Disampaikannya firmannya. Orang lain. Oke, disampaikannya firmannya dan disembuhkannya mereka, diluputannya mereka dari liang kubur. Nah, jelaskan diluputkannya mereka dari liang kubur. Iya. Liang kubur bagaimana coba? Sebentar dulu, ini tidak ada pernyataan bahwa firman yang menebus. Gimana sih? RCS-nya ditingkatkan lah. Makanya baca dong. Aduh. Dari Ibraninya kelihatan. Wih. Ayat sebelumnya. Sebentar, ini waktu saya. Ini ayat sebelumnya, ayat 19. Iya. Maka berseru-serulah mereka kepada firman. Nah, kepada firman. Atau kepada John Timothy. Udah lanjut. Makanya. Jangan lanjut. Itu 20-nya firmannya gimana? Aduh, sebentar dulu, Dek. Saya jelaskan. Maka berseru-serulah mereka kepada Yotefafe dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya. Siapa Yotefafe? Mereka dari kecemasan mereka. Terus disampaikannya firman perkataan Yotefafe dan disembuhkan Yotefafe. Firmannya itu berbentuk apa? Firmannya berbentuk apa? Perkataan atau apa nih? Kamu tadi bicara, saya diam kok. Enggak, jelas dong. Firmannya tuh berbentuk apa? Firman itu tidak berbentuk, Dek. Firman enggak, itu firmannya, kata firmannya tuh berbentuk apa? Aduh. Aku tanya. Berarti Pak John, kalau dia bilang tak berbentuk, berarti ya kata-kata biasa berarti itu. Nah, tapi di ini mau kayak kata dabar. Jelaskan dabar itu apa? Kamu pernah baca Daud berfirman? Kamu pernah baca? Sekarang aku udah cek yang kamu Yesaya 44 ayat 28 saya udah cek. John, kamu pernah baca Daud berfirman? Iya, coba mana? Di mana? Kita buka. Daud, gini. Daud pakai kata dafar atau apa tuh di situ? Iya, Daud berfirman. Iya. Bukan. Dafar. Ya, bukan pakai dafar. Bukan. Iya. Gini. Oke. Karena saya dikasih untuk kasih kuliah gratis, saya ajari kalian ya, gini. Pelan-pelan ya. Di mana? Aduh, sebentar lah. Ini saya mau buktikan. Kasih dong saya waktu. Kalian kan tidak tahu. Harusnya bersyukur loh kalian saya ajari. Saya itu rendah hati mau mengajari kalian. Iya. Ajarannya salah, kenapa harus tertib. Oke, 1 Tawarik ya, 1 Tawarik. Jangan lari-lari dulu. Tadi Yesaya 44. Lah tadi ditanya oleh teolog kontekstual di mana Daud berfirman. Aduh. Oke, aku buktikan Yesaya 48-nya. Ya Pak John, kata Malikil tadi kan perkataannya itu bukan logos, tapi kata-kata biasa. Kan itu. Iya. Nah, lalu dia bilang, jangan yulari ke logos. Paulus pun hologos ketika berkata-kata. Tadi kan kau bilang kan tadi kan itu kan kata-kata biasa, bukan. Iya, betul. Oke, ya. Kita buka sebentar dulu lah. Buka 1 Tawarik 21. Nih catat ya. Ini pelajaran loh. Ilmu gratis ini kalian dapatkan. 1 Tawarik 21 ya. Daud berfirman juga di sini ya. 1 Tawarik, John Timothy ya, perlu itu yang harus belajar banyak. 1 Tawarik 21. Udah lu Herdi, gak usah framing. Saya bicara jujur bro. Jadi kan kata-kata saya sama gua, lu kan di sini di komal gua, lu nggak ini banget sama gua lu. Gini kawan. Begini, jadikan kata-kata saya itu motivasi untuk kalian supaya menjadi lebih baik. Gak usah ribet, gak usah framing, apa sih? Oke, tunjukkan aja gitu, tunjukkan aja. Dafar Hamelek. Apa tuh Dafar Hamelek? 1 Korintus 21 ayat 6. Jadi siapa sini Hameleknya? Daud. Ke Korintus. Tadi kan katanya mau Daud berfirman. Iya, ini bukan Korintus. Aduh, ini Tawarik. Aduh, gimana sih? Tawarik, coba. Apa disuruh dikatakan? Dafar apa? Aduh, makanya coba dong. Kalau saya sedang menjelaskan, itu perhatikan. Bukan, tadi situ kan dafar. Capek saya mengulang-ulang, kawan. Ngomong aja, ngomong kok susah kok. Dafar apa? Kalau kalian ada di depan mata, saya coret dengan kapur di jidatnya. Serius.
Enggak, sekarang kau tanya apa? Kau jelaskan aja. Dafar apa tadi itu? Dafarnya Daud. Daud itu berfirman juga. Hoi. Coba dafar apa tadi? Dafar apa? Word. Dafar. Word. King. Siapa king di sini? Daud. Daud juga berfirman. Belajar yang benar. Kalau diajarin itu mendengar, bukan ngoceh bunyi asal bunyi. Aduh. Ini word. Dapat. Nah, dafar apa itu situ? Kekristenan itu, Tuhan Yesus itu tidak pernah menghendaki kekristenan itu bodoh. Aduh, Herdi, saya tanya dafar apa di situ, tinggal jelaskan aja gitu. Dafar itu apa memang menurut kamu? Yang firman diartikan dalam bahasa Indonesia, Dek. Enggak, mana Daud berfirman? Mana Daud berfirman, coba situ. Lah, memang dafar itu apa? Coba. Firman itu diartikan dari kata apa? Coba, kamu jelaskan. Tadi kan premismu tadi kan Daud berfirman. Mana? Oke, sekarang saya tanya, firman itu diartikan dari kata apa, Dek? Coba, kamu jawab. Jawab. Kok balik nanya? Jawab. Sekarang kan tadi kan premismu tadi mengatakan Daud berfirman. Kan begitu. Lah iya, dafar itu kan diartikan firman dalam bahasa Indonesia, Dek. Ini Daud berdafar, artinya Daud berfirman. Kamu RCS-nya ditingkatkan dong, supaya saya nggak capek, kawan. Mana Daud? Ini Hamelek, ini Daud. Gitu loh. Hamelek Daud. Oh, Hamelek Daud ya? Iya, ini Raja Daud, Dek. Aduh, kamu bacalah. 1 Tawarik, ini bukan Korintus ya. 1 Tawarik 21 ayat 6. Kalau kamu mau tahu siapa Daud, baca ayat 5-nya. Di situ dibuka Raja Daud. Dibuka John, 1 Tawarinya dibuka John, LAI-nya. Capek saya. LAI-nya dibuka. Ya udah saya buka nih. Makanya tadi papan tulis ketika diajari itu. Timothy dibuka John. Saya buka aja, 1 Tawarik 21 ayat 5 dan 6. Lalu Yoab memberitahukan kepada John Timothy hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang. Dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkan dalam pendaftaran. Sebab dafar, sebab firman Daud, firman Raja John Timothy itu dianggap keji oleh Yoab. Dilihat dulu. Mana itu Tita undang-undang, kalau Tita itu, ya. Tita itu. Ini terjemahan dalam originalnya dafar, Dek. Raja. Originalnya kan dafar, Dek. Ini dafar. Dafar adalah sama seperti firman Bapa, kan enggak? Ngawur aja. Saya tanya, kalian jawab. Firman itu diartikan dari bahasa apa? Tita Daud dengan sama dengan firmannya Bapa, gimana? Woi, firman itu diartikan dari bahasa apa? Coba jawab. Coba jawab. Firman itu diartikan dari bahasa apa? Jawab. Tita itu bukan firman yang berarti firman Bapa, dafar. Gimana sih lu, masa disamakan sih? Saya tanya, firman itu diartikan dari bahasa apa, Dek? Tita itu bukan firman. Tita itu sedang menyatakan kebijakan raja di situ. Di kolom besar biar saya kasih tahu sama kalian ya. Iya, Pak. Kamu jangan begitu, Hedi. Kasih aku di kolom besar biar saya kasih tahu. Oh ya, maju dong. Yang punya RCS, yang memadai RCS-nya maju. Lu ngomong salah. Tita kok daftar dalam arti daftar sama dengan firman Tuhan. Firman Allah gimana? Ngawur kamu itu. Perhatikan Tita itu kan beda dengan firman. Oke, sebentar. Saya punya data. Jadi gini ya. Supaya kita diskusinya elok. Jangan ngawur lah. Diskusinya lah. Oke. Saya bisa jelasin? Ya silakan. Perhatikan ya. Kata firman itu kan dari kata dafar dan logos, kata benda. Itu ya. Kata ini digunakan juga kepada Allah, logos. Kata logos juga ada pada Yesus. Kata logos juga ada para nabi.
semua manusia juga bisa memakai kata logos. Kenapa? Karena logos di sini kan bicara kecerdasan, bicara akal budi. Akal budi manusia ada, akal budi Allah juga ada, hikmat Allah ada, semua ada. Yang membedakannya di mana? Dapar Allah itu maha kuasa, dapar Yesus berkuasa sesuai dengan kepenguasaannya sebagai firman. Tetapi para nabi juga berkuasa, tetapi kuasanya sebagai nabi. Semua manusia juga, kata-kata kita berkuasa. Kata-kata saya, hikmat saya yang saya keluarkan dengan kata-kata itu berkuasa. Di rumah saya berkuasa. Kalau saya ngomong, pasti tunduk anak saya. Itu. Jadi kalian jangan kaget dengan di sini. Kalau Daud dikatakan dapar, itu konteksnya para nabi. Tetapi daparnya Daud sebatas batasan manusia. Karena dapar di sini kan akal budi, hikmat. Makanya harus konsisten dengan apa pengertian logos. Logos itu kan, ini kan logika. RCS-nya ditingkatin, Malikil. Jadi saya bisa katakan demikian juga berfirman. Allah juga berfirman, Yesus juga berfirman, para nabi juga berfirman. Saya juga bisa berfirman, manusia. Nah, mantap tuh. Coba dengarin tuh Tapi kalian. bedanya apa? Dengar dulu. Kau salah. Nanti itu lihat. Tetapi ketika Allah berfirman, maka Allah berfirman dengan kemahakuasaannya. Yesus berfirman dengan kepenguasaannya. Tapi para nabi berfirman meneruskan firman dari Allah. Jadi firmannya para nabi itu, yang disampaikan para nabi itu penyambung lidah. Saya juga bisa berfirman, saya bisa berkata-kata, bersuara. Namun bedanya di sini harus dipahami antara firman dengan berfirman. Berfirman itu kata kerja dari kata lego. Dan firman itu juga dari kata logos. Itu harus dipahami supaya diskusinya maju. Jangan diskusi merasa diri benar tapi salah. Itu RCS-nya ditingkatin, Henry. Situ. Oke, sudah ya. Saya untuk konteks BB saya bisa tunjukkan di mana-mana saja kata firman ini ditunjukkan, di mana-mana saja. Iya, kata Markus firman juga punya hologos, Petrus punya hologos. Ya sudah. Nah, itu salah lagi. Kalau hologos sekarang pertanyaannya, Aduh, sekarang ini John asal bunyi. Kamu diam dulu, John asal bunyi. Oke, sekarang Yesus itu Pak Ben Hur mau naik tuh. Pak Ben Hur, naik ke Pak. Sekarang, Ya, Pak Ben Hur. sekarang menjadi perdiskusiannya kan sekarang kan yang harus diperhatikan itu. Sekarang kan menjadi diskusinya kan, yang menjadi manusia firmannya Allah atau Allah Bapa itu sendiri. Oke. Nah, Itu kan dari tadi kan pertanyaannya. Udah ya. iya, betul. Sudah ya. Itu. Oke, sudah. Kalau memang Bapa Allah Sang Pencipta menjadi manusia, di mana datanya? Tapi kalau firman menjadi manusia, saya bisa kasih data. Oke, sudah. Itu baru. Oke, saya kasih datanya ya. Oke, bentar ya. Nah, jadi kan sudah ada tahapan dalam berpikir di dalam wadah terhitung ini. Jadi John Timothy itu dicatat. Kalau kamu mau cari tahu tentang kamu RCS-nya harus ditingkatin dulu, Herdi. Muter-muter terus. Ini Kata pindahkan saya di layar besar sama dulu. saja antara Daud dengan Elohim. Lucu kan? Pindahkan saya di layar besar. Anak TK aja ngerti perkataannya Daud dan perkataannya Allah beda dong. Begini Oke, Pak John. sebentar. Pak John, Sebentar begini. dulu lah. Saya dulu tanggapi sebentar. Oke. Sebentar ya. Sebentar. Coba Ini, pindahkan saya ke layar Ayat besar. yang disampaikan oleh Pak John itu lihat. Biar Yang lagi disampaikan Pak ngomong di John. booster kok. Ini ya. Ini. Yang disampaikan Pak John itu tepat. Ini saya ambil dari buku Kitab Mazmur ini, terbitan BPK. Ini pengarangnya ya. Dikatakan begini di sini. Jadi di sini tetapi kuasa Allah sampai ke situ tidak apa? Tapi kuasa Allah sampai di situ, ia mengutus firman. Ia mengutus firman-Nya. Dalam bahasa Ibrani memang mengutus firman. Demikian Ibrani. Baru yang melaksanakan apa yang dikehendakinya. Jadi Allah itu bukan mengutus dirinya, tetapi mengutus firman-Nya. Dan akan berhasil dalam apa ya? Aduh, penginjil TikTok lagi jelaskan. Akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Itu bisa dibaca dibandingkan Yesaya 55 ayat 11. Betul. Yesaya 55 ayat 11 itu juga firman diutus. Kita baca ya. Jadi bukan Bapa mengutus Bapa, tapi Bapa mengutus firman. Allah Bapa mengutus firman. Itu.
Jadi tadi itu orangnya aku lihat sok pintar, tapi kalau dipuiri-siri satu-satu selesai juga. Iya, nanti saya isi satu-satu bro. Oke. Sudah demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Jadi firmanku yang keluar dari mulutku, bukan aku yang keluar dari mulutku. Ini sejalan juga dengan Mazmur 147. Kita lihat Mazmur 147 apa? Mazmur 147 ayat 15. Dikatakan apa lagi di sini? Oke, di sini dikatakan, ia mengirim janjinya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Jadi yang dikirim itu, yang diutus itu ya firman. Bukan Bapa mengutus Bapa. Silakan di mana ayatnya Bapa mengutus Bapa? 1 Samuel 3:21 juga firman-Nya yang diutus. Mazmur 33 ayat 6 pindahin juga. Ke layar besar. Yang menjadikan langit adalah firman-Nya. Oke, pindahin dong saya ke layar besar. Kamu mau bawa kitab apa? Kitab Yerusalem 1 ayat 3. Nggak ada. Kalau nggak, bukan dari apa, bukan. Ya udah Alkitab. Oke, udah cepat. Enggak, kalau kamu bawa yang aneh-aneh nggak aku buka loh. Enggak, ini kitab Yeremia saya bawa. Surah Yesemia. Ya, benar. Kalau lu bawa kitab aneh-aneh yang itu gua ini. Saya bukan Tritung yang tidak punya simpati terhadap Alkitab. Udah, nyatanya tadi kok. Adik gimana lagi mukanya nih? Kok kamu saya bukan Tritung yang tidak bersimpati lagi kepada ini kenapa kamu nggak bisa dibuka? Aduh. Parah. Sebentar lu, sebentar. Kenapa ya nggak bisa dibuka ya? Sebentar. Minta di Rukia. Ntar saya Rukia sebentar. Sebentar. Jadi Herdi mengatakan seperti sebelah kenapa ya? Seperti polemikus. Tadi ya? Ruah itu hanya angin. Pilih yang lain. Dia mengartikan begitu. Siapa yang bilang itu? Kan kamu tidak melihat konteks. Aduh. Musa kan disebut Elohim. Gak bisa, apakah Musa Allah itu? Kenapa ya? Coba yang lain bisa nggak? Benhur. Yang Benhur juga nggak bisa nih. Kamu yang host kok menyuruh yang lain? Ini Benhur juga nggak bisa di tempat besar. Kan ada ayatnya Herdi. Ruah itu angin di kitab Ayub. Gini. Ini si Brikiti kayaknya perlu juga itu Rukia malam ini. Naikkan aja. Benar. Kok cuma RP bukan, saya ajari dulu tentang apa firman itu. Ruah itu juga angin, Herdi. Kalau kau cuma mengartikan letter luck seperti itu. Makanya pahami teks dalam konteks, bukan sapu. Teks dalam konteks, oke. Musa juga disebut Elohim. Musa juga disebut Elohim, tapi bukan Musa Elohim itu. Lalu makanya siapa? belajar konteks. Lalu siapa yang menjadi Elohim? Gitu, Ruah juga angin. Elohim lah. Makanya pahami konteksnya. Paham konteksnya. Nanti saya kasih tunjuk ayatnya. Ruah itu cuma angin, kamu nggak bisa ini. Ruah cuma angin. Ada ayatnya. Makanya bahasa Ibrani itu ya kamu harus tidak bisa menerjemahkan kata begitu aja, tapi kamu harus letakkan konteksnya. Belajar konteks, Herdi. Jangan cuma belajar literal. Itu literal itu tingkat pertama. Nanti kita akan gali. Naik kelas. Ya, nanti kita akan gali firman itu hakikatannya apa? Plasma atau ruah atau apa? Kita sudah kasih kamu contohnya semua tadi ayat-ayatnya. Besarin dong layarnya. Aduh. Nggak bisa ini Benhur, gua besarin juga nggak bisa. Yang jadinya. Nah, gimana ini? Kita mau baca begini. Ini kecil sekali, bro. Tunjukkan aja ayatnya, nanti ditunjukin. Iya, jadi begini, Erben tadi. Aduh, bentar dulu lah. Erben, dafar itu tadi kan kita sudah buka ya di dalam Yeremia. Yesemia 44 ayat 28. Di situ kan perkataan siapa yang terwujud? Dafar siapa yang terwujud? Iya. Nah, terus lanjutnya perkataanku sebentar dulu lah. Perkataan Tuhan. Ya? Aduh, Yeremia 44 ayat 28. Dari tadi nggak nyatat memang saya bicara. Catat lah, biar saya nggak ngulang-ngulang. Kamu bisa nggak membedakan ruahnya manusia sama ruah kita Elohim? Belum berbicara ruahnya Yahweh dengan dafarnya. Kalau kamu malu mengatakan Hosea 3 ayat 13, udah bilang aja. Saya udah kasih tunjuk tadi ayat-ayatnya semua. Nggak ada Hosea sama 10 firman.
Itu Hosea 3 versi Ben-Hur. Itu Hosea 3 versi Tritung, ada ayat 13-nya. Ya ampun, versi-versi apa? Lah iya. Dalam Alkitab itu tidak ada Hosea 3 ayat 13. Hosea 3 itu sampai ayat 5. Kalau ada Hosea 3 ayat 13 itu versi Tritung. Siapa bilang? Kau tidak lihat tadi layar saya kasih tunjuk tadi. Iya, Hosea berapa kamu bawa tadi? Bentar. Hosea berapa? 3 ayat berapa? Sebentar. Firman penebus. Sorry Ben-Hur, nggak bisa dibesarin. Hosea 7 ayat 13. Hosea 7 ayat 13. Oke, Hosea 7 ayat 13. Herben mental. Iya tuh tadi gue juga. Celakalah mereka. Aduh. Baca. Ya, celakalah mereka. Sebab mereka melarikan diri daripadaku. Binasalah mereka sebab mereka memberontak terhadap aku. Aku ini mau menebus mereka. Mana firman-Nya? Menebus. Ya, di situ. Ya. Speak, baca, lihat Cek. ini. Halo. Lihat interlinernya. Ada di situ Dafar. Lihat. Halo. Aku kok nggak kelihatan. Kenapa ini? Iya, nggak ada gambar. Nggak ada. Tapi suara ada. Lihat interliner. Oke, Hosea 6 ayat 5. Lihat ya. teman-teman Bible Hub. Kamu masih di bawah itu. Oke. Jadi ada orang yang berusaha mereport ini, tapi nggak kuat Kok ya. begitu sih? Tadi gua kelempar nggak bisa masuk juga. Loh. Iya, ada orang yang berusaha mereport, ya nggak apa-apa. Loh, kok Biarin begitu aja. sih? Siapa yang mereport? Ya nggak tahu lah. Apalah. Di kita itu tidak diajarkan kecuali Ya udah, silakan, yang penting lu di atas yang Fedren. report begitu hanya ada di Tritung, bro. Kamu pernah, berusaha kita framing nggak kamu pernah. Malikil. Apa Nggak lu? pernah. Kalau aku di-kick, iya sering. Di-block, ya sering. Iya, karena asal bunyi, karena kita itu tidak mau asal bunyi apa? mempertontonkan Karena kamu nggak bisa menjawab sih? pertanyaannya Lebih malah aku. lu. Tidak bisa membuktikan ayat-ayatnya, makanya di-kick. Oh, gitu ya. Iya, bahkan di-block, bro. Belum tahu ya, kalau aku di-block ya, aku nggak bisa lihat kamu, Malikil. Oh, gitu ya. Jadi Iya. begitu saya kasih perintah. Jadi itulah hebatnya firman saya. Malikil berfirman. Bukan, karena Bentar ketakutan. dulu, John Timothy. Enggak, Malikil karena- berfirman. bukan, Kalau ada Tritung asal bunyi, blokir. Begitu. Iya, karena begini, karena Jadi Malikil, ketakutan gitu loh. Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu Pengennya firmannya menyesatkan siapa? orang, tapi tidak mau dikonter gitu loh. Jadi ketakutan diblokir. Next, baru belum ngomong apa-apa, baru ngomong sekecap langsung di-kick. Mana? Aduh, gimana ini diskusinya kok layarnya kecil, bro? Mana Tritung pernah melakukan itu? Kalau Warnes oh iya. Aduh, gimana Kalau ini? enggak- Mana layarnya? Enggak besar-besar ini dari tadi. Nggak bisa, Herde. Kamu udah dibilang nggak bisa ke Ben-Hur aja nggak bisa nih. Erben aja nggak ada gambarnya. Mau naik aja susah kok. Ini ada yang mau ini. Yaudah, ngomong aja. Aha. Masih kelihatan kok lu itu. Oh iya, kita buka Masih tentang kelihatan Hosea itu. tadi ya. Oh, masih Apa yang kelihatan. ini siapa bilang? Si Ben-Hur. Ya, teman-teman lihat ya, buka di Bible Hub. Di situ Oke. ada kata Dafar dan ada kata menebus. Itu. Ya ini baru lagi di otak-atik dari tadi nggak kena lah. Nggak bisa juga. Aduh. RD, Ya, mana dafarnya? RD Hosea 7 ayat 13. Buka Iya, Bible ini Hub. Hosea 7 ayat 13, Dek. Nih. Iya. Iya. Mana dafarnya? Baca dong. Ini menebus. Mana? Anoki yang menebus. Kamu tahu Kamu nggak pernah baca, nggak baca di situ. Saukupi wa anoki ebdiem wehema diberu alai. Diber. Yang menebus siapa? Anoki. Firman dong. Gedein tuh sedikit tuh. Anoki itu apa? Baca itu Aku. diber Dafar. Baca di setelah menebus we anoki ebdem wehama diber. Diberu. Iya, itu. Diberu. Dafar itu. Diberu kamu artikan dafar. Iya, apa? coba klik. Itu Dafar, rootnya Dafar itu. 1696. Baca. Sebentar, 1696 ya. Kamu kamu 1696 ya. Dafar, oke. Nah, lihat ya, mata di papan tulis ya. Nah, biar saya nggak capek deh. Dafar. Word, Dafar 16. Nah, Dafar kan? 16 berapa? 16 berapa? Aduh. 1697. Ini Yeremia ini bukan Hosea, Dek. Hosea 7 ayat 6.
Maksudnya ini, Dafar itu leksikonnya 1697 Dek, Dafar. Word. Oke. Lalu Hosea. Dafar kan? Hosea 1696. Hosea 7 ayat. Iya. Bukan Dafar. Kan ada kata. 1696 klik. Dafar itu 1697. Itu, kamu ngerti nggak? Coba lihat di Beru. Waduh, kamu. Gini. Yang menebus ini adalah V Anoki. Anoki itu kamu tahu apa Anoki? Ya ampun Malikil. Apa itu Anoki? Ya aku. Anoki itu apa? Aku. Iya. Akulah. Iya, melalui firman-Nya. Melalui firman-Nya. Loh, kamu melalui firman-Nya? Mana kata melalui? Ya, mana melalui? Tadi saya udah kasih lihat, dikasih lihat. Aku ini mau menebus, Anoki ini. Aku mau menebus. Iya, melalui firman di situ di dan mereka berdusta. Bukan melalui mereka berdosa. Jadi Dafar itu merujuk kepada mereka ini, Dek. Ini dia berdosa ini. Jadi bahasa bukan Inggrisnya Tuhan, lihat have spoken. Ya, iya, itu bukan Dafar Tuhan, ini mereka. Siapa yang berdosa? Tuhan. Aku ini mau menebus. Iya, aku ini mau menebus mereka. Tetapi mereka berdusta. Jadi berdusta ini yang kamu artikan Dafar itu siapa? Mereka ini. Mereka ini. Malikil, kamu mau sudah banyak ayat-ayatnya saya kasih lihat kamu Malikil. Loh, kok ayatnya sih? Dari tadi saya udah kasih lihat. Ya itu di situ ada kata Dabar. Iya, Dafar itu bukan untuk Tuhan tapi untuk mereka ini, Dek. Mereka berdusta. Untuk Anoki. Tuhan berdusta. Iya. Untuk Anoki. Itu untuk Anoki. Ini berdusta. Jadi yang diartikan Dafar di situ ini dari kata ini berdusta ini. Ini ya. Nih. Ada cok kamu. Nih. Saya udah kasih lihat ya. Apa ini? Apa? Ini. Udah Malikil. Udah. Bro, saya udah kasih tunjuk ayat-ayatnya. Herpen mau naik, Bro. Iya sudah dari Pak John, pasang lagi saya di layar gede dah. Biar saya kasih. Saya nggak bisa layar gede. Saya bisa brother. Kalau nggak bisa. Saya udah kasih lihat ya ayat-ayat tadi ya. Saya udah kasih lihat ya. Mazmur 35 ayat 3. Akulah keselamatan. Katakanlah kepada jiwaku. Tapi ya, kemudian Pak Benhur. Ya. Dari tadi Malikil nggak ada menjelaskan bahwa Bapak jadi manusia. Iya, betul. Saya kan nggak kasih kita udah tunjukkan bahkan 10 perintah Allah itu Dafar. Dari tadi 10 dia perintah Allah. Tapi dengan data yang tidak bisa dibuktikan. Gampang itu membuktikannya. Gampang saya membuktikannya. Gini, jadi Ben-Hur, jadi di Beru ini merujuk kepada orang-orang yang berdusta. Jadi di Beru ini perkataan orang-orang yang berdusta, mereka yang berdusta melawan Tuhan. Gimana? Waduh, itu dikaitkan dengan menebus, ada kata menebus di situ. Kagak ada. Yang menebus itu V Anoki. Ini V Anoki. Nah, kamu mau artikan apa? Di sini Vehema, ini siapa Vehema? Vehema di Beru alai. Malikil, saya kasih lagi kamu ayat lain Malikil ya. Ayat lain kita bahas ini dulu. Ya, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Debeke, leabar, ya. Nafsit, hayani. Sebentar dulu. Tidak beraka. Sebentar dulu. Ben-Hur dulu Malikir. Jadi Dafar itu berbicara mereka yang berdusta. Kamu mau menuduh Tuhan saya berdusta? Udah kasih kamu ada 20 kali 30 kali ayat termasuk kamu 10 mau menuduh perintah Tuhan Allah. Berdusta, 10 perintah Allah Malikil. Saya udah kasih lihat kamu. Dafar di sini bilang, aku sudah bilang di situ aku menebus Malikil. Mana aku kamu menebus? sekarang jawab pertanyaan. Anoki aku menebus bukan Dafar menebus. Aduh, gimana sih? Dafar di situ dengar baik-baik ya, Dek Ben-Hur. Dafar itu merujuk kepada mereka yang berdusta, bukan kepada Tuhan. Dafar di situ menebus kepada mereka yang berdusta, ditebus mereka. Aduh, bukan menebus kepada mereka berdusta. Dafar di situ. Udah Malikil. Balik lagi. Kamu di Beru ini merujuk di Beru ini kan perkataan. Nah, coba kamu lihat. Coba lu jelasin Malikil diam dulu lah. Di Beru ini Malikil diam aja dulu kamu Malikil. Diam. Ya udah oke.
Ya, saya udah kasih tahu di situ ada menebus. Saya udah kasih banyak ayatnya. Saya jelaskan. Saya udah kasih. Nanti kan Saya udah. makanya diem ya. Mazmur 119 ayat 81. Jangan Habis di-mute lah. merindukan keselamatan Jadi daripada Beru ini menghidupkan merujuk kepada firman-Mu. mereka. Mereka berdusta. Aduh, Erdi. lu kayak gitu amat lu. Iya. Dengerin dulu. Woi. Malikil diam dulu. Kau bisa Mereka mulut. berdusta. Malikil diam kamu dulu, Malikil. Ayo. Diam Ayo. dulu, Malikil. Jadi siapa yang berdusta? Kamu. Diam dulu, Malikil. Aku tekankan poin di situ menebus. Aku menebus, ya. Tapi bukan cuman itu ayat-ayat di Alkitab berkaitan dengan keselamatan. Banyak sekali ayatnya. Tadi sudah disebut. Halo? Ya lanjut Ben-Hur. Ngapain lu? Iya. Oke. Lanjut. Saya kasih lihat ayat-ayat yang lain tadi kan. Firman itu menyelamatkan. Ya, saya sudah kasih lihat. Catat ya teman-teman. Saya ulang lagi ya. Si Malikil tidak punya buku ini dia. Teologi dictionary. Dia nggak punya. Ya. Dia nggak pernah bawa data. Saya sepertinya ada data itu kayaknya saya. Jadi firman menyelamatkan, ya. Kita bisa lihat di Mazmur 119 ayat 81. Kok saya di-mute lagi, kawan? Aduh. Ya, kamu makanya gantian ngomongnya. Kamu diam dulu, Ben. Saya bicara dari tadi dipotong. Ini saya mau buka. Kamu diam dulu. Saya mau ajari si Ben-Hur. Katanya dapat di sini menebus. Ya. Iya, ini kan mau dijelas. Saya mau ajari si Ben-Hur. Katanya dapat menebus. Ini dapat bukan dinarasikan untuk ini. Kamu ya. Diam dulu. Malikil lihat juga di ayat lainnya, Malikil. Kepada mereka yang Mazmur berdusta 119. Tuhan. Diam dulu. Diam dulu, Her. Di Mazmur 166. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya. Udah, Malikil. Ayat kitab itu banyak, Malikil. Kamu bodoh. Kamu yang bodoh. Kamu akui dulu kamu bodoh. Kamu yang bodoh. Akulah keselamatan, ya. Ben-Hur, kamu akui dulu kamu bodoh. Coba. Kamu yang goblok. Coba. Akui dulu diselamatkannya mereka, bahwa di sini tidak disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Mazmur 107. Mau dijelaskan, ya. Diam dulu. Jiwaku melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 119. Kamu nggak diem ya, di-mute. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Mazmur 119. Jadi oke, banyak ayat-ayat Alkitab kita berikan kepada dia ya. Ya lanjut teman-teman. Saya ya. Oke, saya dulu. Saya kasih waktu dong. Kapan saya bicara? Oke. Sabar. Aduh. Sabar nih kan banyak orang. Kasih saya waktu dong. Saya kalau bicara selalu dipotong. Enggak sabar, bro. Iya, sebentar dulu. Saya mau buktikan bahwa setengah menit. Sebentar dulu lah. Saya mau buktikan bahwa Ben-Hur dan Tritum dan pasukannya itu bodoh semua. Saya mau buktikan itu. Gini loh, Erdi. Dari 1 jam yang lalu tidak ada satu ayat pun yang bisa membuktikan bahwa Bapak yang disalib. Itu kan awal pertanyaan. Ada banyak ayatnya. Sebentar. Gimana satu? Coba tunjukkan sekarang. Oke. Akan saya buktikan gampang itu. Oke. Tapi saya buktikan dulu ya bahwa Ben-Hur itu hoax dari tadi. Berkata dulu. Saya sudah katakan, Malikil, banyak sekali ayat-ayat dari Mazmur. Kamu jangan cuma pakai satu ayat itu. Sekarang buktikan satu ayat. Jadi Ben-Hur dari Mazmur itu Hosea 7 ayat 13 bahwa firman penebus itu salah kan? Akui kamu bodoh, Ben. Nanti dulu. Firman memang menebus. Di situ kan aku ini mau menebus mereka. Oke, di Beru ini dialamatkan kepada siapa? Di Beru ini dialamatkan kepada siapa? Dialamatkan kepada siapa? Hosea 7 ayat 13. Bukan begitu cara bacanya, Malikil. Kamu baca dari Mazmur baru ke Hosea. Jadi Mazmur bukan dulu. Karena begini, dikatakan di Mazmur, akulah keselamatan. Akulah yang menyelamatkan. Nah, kemudian lompat ke Hosea 17. Dikatakan di situ, aku ini mau menebus mereka. Begitu cara bacanya, Malikil.
Tuh, jelaskan. Mazmur itu di daftar Elohim yang menyelamatkan. Yang sudah dibacakan di Mazmur 35 ayat 3. Katakanlah kepada jiwaku, akulah keselamatanmu. Iya. Kemudian di Mazmur 107. Gini. Maka tunggu dulu Malikil. Maka berseru-serulah mereka. Dengar, diam dulu kamu Malikil. Nak Malikil, diam dulu kamu. Dan diselamatkannya mereka. Coba. Di mana teksturnya? Makanya saya jelaskan dari Mazmur. Bukan ya harus dijelaskan. Penjelasanmu itu saya udah katakan tadi dari Mazmur, terus setelah itu kamu langsung harus hubungkan dengan Yesaya, hubungkan dengan